Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu penyetaraan reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Kalau kalian lupa lagi apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks, kalian bisa buka materi di minggu sebelumnya karena sudah Ibu bahas lagi ya, dan kalian sudah pernah mempelajari reaksi redoks di kelas 1. Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut kenapa sih kok kita harus mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks. Padahal di kelas 10 kita sudah pernah belajar menyetarakan reaksi kimia gitu ya. Kenapa bedanya? Kenapa ini jadi satu bab khusus yang berbeda gitu? Karena pada reaksi redoks di sini berangkat dari setiap reaksi kimia itu pasti setara ya, makanya semua reaksi kimia saat kita tulis harus kita setarakan. Kemudian reaksi yang setara itu yang seperti apa? Reaksi yang setara adalah reaksi yang jumlah unsur di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan. Nah, tadi kenapa sih reaksi redoks itu cara penyetaraan reaksinya berbeda dengan penyetaraan reaksi kimia pada umumnya? Karena selain unsur di ruas kiri dan kanannya harus sama, redoks juga jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanannya harus sama. Gitu ya, karena reduksi kan biloksnya turun, oksidasi biloksnya naik. Nah, kenaikan dan penurunan biloks itu harus sama keduanya. Biasanya ditandai dengan jumlah muatan yang sama juga. Selanjutnya, bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks? Ada dua cara. Yang pertama adalah perubahan bilangan oksidasi atau biasanya kita singkat jadi PBO. Kemudian metode yang kedua atau cara yang kedua adalah setengah reaksi. Kedua cara ini bisa dalam keadaan asam maupun basa. Biasanya tergantung suasana reaksi berlangsung. Nah, pada soal umumnya akan diberitahu dia itu suasana asam atau basa. Kemudian untuk cara asam, yang pertama tentukan biloks setiap unsur. Selanjutnya setarakan jumlah unsur yang biloksnya berubah dengan menambahkan koefisien agar unsurnya sama. Kemudian tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Kemudian kali silang agar perubahan bilangan oksidasinya sama. Nah, yang keempat, jumlahkan muatan di ruas kanan dan kiri. Setelah itu baru ditambahkan H+ untuk suasana asam. Nah, penambahan H+ ini untuk apa? Untuk menyetarakan jumlah muatan di ruas kanan dan kiri. Kemudian tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen. Selanjutnya untuk cara basa, ini umumnya sama ya dengan cara asam atau suasana asam. Nah, perbedaannya di langkah kelima, kalau suasana asam itu kan ditambah H+, sedangkan pada suasana basa ditambahkannya OH-. Sekarang kita coba menyetarakan reaksi redoks ini ya. Yang pertama, tentukan biloks setiap unsur terlebih dahulu. Cu+ berarti biloksnya berapa? Biloksnya sama dengan muatannya, yaitu +1. Kemudian Cr2O7, 2-. Siapa nih yang jadi prioritas? Cr atau O? Nah, yang jadi prioritas adalah oksigen dengan biloks -2. Ada berapa oksigennya? Ada 7. Berarti -2 dikali 7. Total biloks oksigen adalah -14. Nah, total biloks dari Cr2O7 2- harus sama dengan -2. Berarti biloks Cr2-nya berapa? Biloks Cr2-nya adalah +12. Nah, +12 ini untuk berapa Cr? Untuk 2 Cr. Berarti untuk 1 Cr-nya adalah +6. Selanjutnya Cu2+, berarti biloksnya adalah +2. Nah, Cr3+, biloksnya +3. Betul. Selanjutnya
Kemudian setarakan jumlah unsur yang biloksnya berubah dengan menambahkan koefisien. Nah, Cu di ruas kiri plus 1 berubah menjadi plus 2. Sementara CR2-nya plus 12 berubah jadi plus 3. Berarti Cu dan Cr yang berubah. Cu di ruas kiri 1, di ruas kanan juga 1. Sementara Cr di ruas kiri ada 2, yaitu Cr2, sedangkan di ruas kanan hanya 1 Cr. Berarti siapa yang kita ubah? Yang kita ubah adalah si Cr, yaitu dengan menambahkan koefisien 2 di depan CR3 plus agar jumlah CR-nya sama-sama 2. Kemudian karena dia ini kan CR2 di ruas kiri plus 12 total biloksnya ya. Nah, di ruas kanan karena sudah ditambahkan koefisien 2, maka biloks dari 2CR3 plus adalah plus 6. Adalah plus 6 ya, jumlah biloks dari 2CR3 plus. Jadi jumlah biloksnya juga kita ubah. Nah, selanjutnya jumlah biloks inilah yang akan kita gunakan ya. Selanjutnya tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi gitu ya. Cu dari plus 1 naik jadi plus 2, berarti dia mengalami reaksi oksidasi 1. Artinya dia naik biloksnya sebanyak 1 gitu. Kemudian Cr2 dari plus 12 menjadi plus 6. Berarti dia mengalami reduksi sebanyak 6. Jadi ditulisnya reduksi 6 gitu ya, dipersingkat. Nah, kemudian kali silang agar PbO-nya sama tuh di langkah ketiga. Setelah kita tentukan yang mengalami reduksi dan oksidasi dan berapa gitu ya reduksi oksidasinya, kita kali silang agar perubahan bilangan oksidasinya sama. Berarti yang oksidasi 1 kita kali 6, yang reduksi 6 kita kali 1. Sehingga jadi 6Cu plus dan 6Cu2 plus. Yang Cr2O7 2 min dan 2Cr3 plus karena cuma dikali 1 jadi koefisiennya itu tidak berubah. Selanjutnya jumlahkan muatan di ruas kanan dan kiri. Nah, muatan di ruas kiri ada plus 6 dari 6Cu plus, kemudian dari Cr2O7 2 min ada negatif 2. Berarti total muatan di ruas kiri adalah plus 4. Nah, di ruas kanan ada plus 12 dari 6Cu2 plus dan plus 6 dari 2Cr3 plus. Berarti jumlah di ruas kanan muatannya adalah plus 18. Selanjutnya, tambahkan H plus untuk menyetarakan jumlah muatan di ruas kanan dan kiri. Nah, kan di kiri plus 4, di kanan plus 18. Kita mau nambahin H plus. H plus berarti muatannya positif. Maka siapa yang harus kita tambah? Plus 4 atau plus 18 supaya sama. Nah, supaya sama, maka ruas kiri yang harus kita tambahkan H plus. Berapa nih kurangnya yang ruas kiri buat jadi sama kayak ruas kanan? Kurang 14, berarti di ruas kiri kita tambahkan 14 H plus. Nah, jadi muatannya di sini plus 4 plus 14. Jadinya 18 ya. Jadi sama-sama 18 kiri dan kanan. Kemudian tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen. Nah, siapa nih yang harus ditambah H2O? Di kiri tadi karena kita sudah tambahkan 14 H plus, maka muncul di kiri itu jadi ada 14 hidrogen. Berarti di kanan harus kita tambahkan H2O karena di kanan tidak ada unsur hidrogen. H2O berarti H-nya ada 2. Supaya H-nya ada 14 biar sama kayak yang kiri. Jadi di kanan harus ditambah berapa H2O-nya? Harus ditambah 7. Jadi 7 H2O.
Nah, 7 kali 2 berarti 14. Jumlah H-nya ada 14. Bagaimana caranya kita tahu apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum? Kita bisa cek yang pertama dari muatannya. Muatan di kiri ada plus 6 dikurangi 2 berarti plus 4. Plus 4 tambah 14 berarti plus 18. Itu di ruas kiri. Nah, sekarang kita cek muatan di ruas kanan. Plus 2 kali 6 plus 12. Tambah plus 3 kali 2 plus 6. Berarti plus 12 tambah plus 6 plus 18 ya. H2O itu tidak ada muatannya, jadi tidak perlu ditambah. Oke, muatannya di kiri sama kanan sudah sama. Sekarang kita cek unsur-unsurnya. Cu di kiri ada 6, di kanan ada 6 juga. Kemudian Cr di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Oksigen di kiri ada 7, di kanan juga ada 7 dari 7H2O. Selanjutnya, hidrogen di kiri ada 14. Nah, di kanan juga ada 14 dari 7H2O. Jadi, sudah setara. Selanjutnya, kita lanjut ke cara basa. Pada umumnya, tadi cara basa itu sama ya. Jadi, langkah 1 sampai 4 itu sama. Anggaplah sudah kita lakukan. Ya, sampai ke menentukan muatan. Kemudian langkah yang kelima adalah menambahkan OH- untuk menyetarakan jumlah muatan di ruas di ruas kanan dan kiri. Nah, kita lihat muatannya di kiri ada plus 4, di kanan ada plus 18. Masih sama dengan cara yang asam tadi ya, caranya. Kemudian, karena kita mau menambahkannya OH-, berarti kan muatannya negatif ya. Siapa di antara kedua ruas tersebut yang harus kita kurangi agar muatannya sama? Berarti kan yang di ruas kanan ya, karena yang di kanan itu lebih besar. Nah, berapa harus dikuranginya supaya sama-sama plus 4? Berarti harus dikurangi 14. Jadi di ruas kanan kita tambahkan 14 OH-. Kemudian kita tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen. Karena di kanan muncul 14 OH-, maka di kiri kita tambahkan 7H2O. Karena pada H2O, H-nya sudah ada 2 ya. Sekarang kita cek lagi nih, bener gak sih udah setara gitu ya, yang cara basa. Nah, sama yang pertama kita jumlahkan dulu muatannya. Di ruas kiri ada plus 6 dari 6Cu+, kemudian Cr2O7 2-, berarti muatannya negatif 2. Plus 6 dikurangi 2 berarti plus 4. Di kanan ada 6 kali 2 plus berarti plus 12 ditambah 3 kali 2 berarti plus 6. 12 ditambah 6 18. 18 dikurangi 14 jadi plus 4 juga. Udah sama ya. Kemudian Cu di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Cr di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Kemudian oksigen di kiri ada berapa? Ada 7 dari Cr2O7 2- dan ada 7 dari 7H2O, jadi 14. Kemudian di kanan juga ada 14 oksigennya dari 14 OH-. Selanjutnya di kiri ada 14 hidrogen dari 7H2O, kemudian ada 14 hidrogen juga di kanan dari 14 OH-. Jadi reaksi ini juga sudah setara. Ya, walaupun jumlah total muatan pakai cara basa dan asam itu berbeda dan jumlah oksigennya juga berbeda gitu ya. Kita bandingkan sekarang cara asam dan cara basa. Nah, ini yang pakai cara asam dan ini pakai cara
basa. Apa yang berbeda? Yang berbeda ketika kita tambahkannya asam, maka di situ H plusnya muncul di kanan, H2O-nya muncul di H plusnya muncul di kiri, H2O muncul di kanan. Sementara pakai cara basa tinggal kita balik. Ya, H2O-nya jadi di kiri, OH-nya jadi ada di kanan. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian cuma bisa pakai salah satu cara ingetnya, cuma nambahin H plus, ya udah berarti pas ditanyanya basa kalian tinggal balik si H2O dan H plusnya. Tapi kalau ibu sarankan mending kalian hafalkan langkah-langkah yang tadi sudah ibu ajarkan ya, mau asam maupun basa. Karena bedanya tuh kan cuma dikit ya, cuma di langkah kelima aja. Jadi cukup mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke metode setengah reaksi. Untuk cara asam, yang pertama, tentukan bilog setiap unsur, kemudian setarakan jumlah unsur yang bilognya berubah dengan menambahkan koefisien. Cara pertama, kedua, dan ketiga, yaitu tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi, itu masih sama ya dengan metode yang PBO tadi. Bedanya, di langkah ketiga, setelah kalian tentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi, kalian pisahkan tuh, kalian tulis ulang mana yang reduksi, mana yang oksidasi, ditulis ulang ya, satu-satu reduksi dan oksidasinya. Kemudian baru tambahkan H2O untuk menyetarakan atom oksigen di ruas yang kekurangan atom oksigen. Selanjutnya tambahkan H plus untuk menyetarakan jumlah atom H. Nah, kalau di PBO tadi nambahin H plus itu untuk nyamain muatan, kalau di setengah reaksi nambah H plus itu untuk menyetarakan jumlah atom hidrogennya. Itu yang berbeda juga. Kemudian yang keenam, di sini kita harus menambahkan elektron dengan simbol E- untuk menyetarakan jumlah muatan. Jadi penyetaraan jumlah muatannya itu dengan menambahkan elektron, bukan H plus atau OH-. Langkah yang ketujuh, jika jumlah elektronnya berbeda pada reaksi reduksi dan oksidasi, maka kalian harus kali silang supaya sama. Nah, karena sama nih, ketika kita jumlahkan atau satukan reaksi reduksi oksidasinya, maka si elektron ini akan hilang karena kita coret ya. Hilang itu bukan berarti nggak ada, tapi nggak akan kita tulis lagi gitu. Cara basa pada umumnya sama. Yang berbedanya apa? Yang berbedanya di langkah keempat dan kelima. Pada langkah keempat, untuk menyetarakan atom O, kita tambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom oksigen. Sementara pada suasana basa, ditambahkan H2O-nya pada ruas yang kelebihan oksigen. Gitu ya, itu bedanya. Kemudian karena asam, di langkah kelima kita tambahkannya H plus untuk menyetarakan hidrogen. Sementara pada suasana basa yang ditambahkan adalah OH-. Sama-sama ya untuk menyetarakan jumlah atom hidrogennya. Gitu, hanya itu yang berbeda. Sekarang kita coba menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi. Nah, di sini kita sudah sampai ke tahap yang ketiga atau langkah ketiga. Ya, tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, oksidasinya si Cu, kemudian reduksinya si Cr. Kita pisahkan sekarang ya, yang oksidasinya Cu plus menjadi Cu2 plus. Sementara yang reduksi adalah Cr2O72-. Kita tulis semuanya walaupun hanya Cr yang berubah. Jadi si satu molekul itu, satu ion poliatomik itu kita tulis ulang. Cr2O72- menjadi Cr3+, ya. Kemudian tambahkan H2O untuk menyetarakan atom O di ruas yang kekurangan atom oksigen. Karena pada reaksi oksidasi yaitu Cu plus menjadi Cu2 plus nggak ada oksigen, artinya tidak ada ruas yang lebih kecil atau lebih besar oksigennya, maka tidak perlu kita tambahkan H2O ya.
Pada reaksi reduksi, nah di sini di kiri ada 7 oksigen, sementara di kanan 0. Berarti kita harus tambahkan di ruas kanan oksigennya, H2O-nya. Berapa? 7 H2O, agar oksigennya sama-sama 7. Ya, karena kita kan mau menyetarakan atom oksigen. Selanjutnya, tambah H+ untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen. Nah, karena oksidasi, pada reaksi oksidasi tadi nggak kita tambahkan H2O, berarti nggak perlu kita utak-utik dulu tuh ya. Karena oksigennya juga nggak ada berarti kan. Sekarang, oksigen dan H-nya nggak ada. Sekarang kita fokus ke reaksi yang reduksi. Karena di kanan tadi kita tambahkan 7H2O, ya, berarti kan di kanan jadi ada 14H. Berarti di kirinya harus kita tambahkan 14H+ supaya hidrogennya sama-sama ada 14. Selanjutnya kita tambahkan elektron untuk menyetarakan jumlah muatan. Nah, pada reaksi oksidasi jumlah muatannya berbeda, yaitu +1 dan +2. Karena yang mau kita tambah ini adalah E-, artinya dia punya muatan negatif ya. Kan elektron itu muatannya negatif. Jadi siapa nih yang harus kita kurangi? Jelas yang harus dikurangi adalah yang ruas kanan muatannya ya. Supaya sama-sama +1 berarti di ruas kanan harus dikurangi 1. Berarti harus kita tambahkan 1 elektron ya. Jadi dikurangi 1. +1 di ruas kiri, +1 juga di ruas kanan ya, dari +2 dikurangi 1. Sudah nih sama muatannya. Sekarang kita ke yang reaksi reduksinya. Di ruas kiri ada -2 sama 14, berarti jumlah muatannya berapa? +12. Di ruas kanan ada +6 aja nih. Berarti di ruas kiri ada +12, di ruas kanan ada +6. Siapa yang harus dikurangi? Yang harus dikurangi adalah ruas kiri. Berapa? Sebanyak 6. Berarti tambahkan 6 elektron. Kurangi 6. Jadi sama-sama +6. Nah, jumlah elektronnya kan berbeda nih pada reaksi reduksi maupun oksidasi. Kalau berbeda maka harus kita kali silang. Yang oksidasi kita kali 6, yang reduksi kita kali 1 supaya elektronnya sama. Nah, di sini kan tadi kita mana ya? Bentar. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Tadi pada reaksi oksidasi ada 1 elektron. Reaksi reduksi ada 6 elektron. Nah, ini sama dengan kalau kita bandingkan dengan yang PbO tadi ya. Dia akan mengalami oksidasi 1. Oksidasi 1 itu kalau di setengah reaksi ditandai dengan elektronnya hanya 1. Nah, reduksi 6 berarti dia turun 6. Nih, di sini pada reaksi reduksi setengah reaksi ada 6 elektron. Jadi itu persamaannya. Ini kan harus dikali silang ya tadi. Makanya ini juga harus dikali silang. Jadi itu yang membedakan reaksi redoks dengan reaksi pada umumnya ya. Si jumlah ini dan ini itu harus sama gitu. Makanya ada kali silang. Kemudian kita setelah kali silang ya, kita tulis yang oksidasi berarti jadi 6Cu+ menjadi 6Cu2+ dan 6 elektron. Sementara yang reaksi reduksi tidak berubah karena hanya dikali 1. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita satukan reaksi reduksi dan oksidasi sehingga elektronnya hilang. Kita jumlahkan. Ya, seperti matematika, kalau yang sama berarti kita coret ya, atau tidak perlu kita tulis lagi. Nah, 6 elektron di kanan dan 6 elektron di kiri kita coret, barulah kita tulis ulang semuanya. Sudah deh, selesai untuk penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi pada suasana asam. Nah, selanjutnya pada suasana basa sekarang ya. 1 sampai 3 masih sama. Kita pisahkan
ya, yang oksidasi maupun yang reduksinya. Kemudian kita tambahkan H2O di ruas yang kelebihan oksigen. Oksidasi, reaksi oksidasi karena nggak ada oksigen, jadi nggak usah kita tambahkan. Nah, pada reaksi reduksi, O7 ada di kiri, berarti di ruas kiri ada 7 oksigen, di kanan 0. Nah, kalau di suasana basa yang kita tambahkan H2O itu adalah di ruas yang kelebihan, artinya ditambah H2O-nya di ruas kiri, berapa? 7. Ya, jadi tambah 7 H2O. Selanjutnya, tambahkan OH- untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen. Nah, di ruas kiri hidrogennya jadi ada 14. Di ruas kanan berarti kita tambahkan 14 OH- supaya hidrogennya sama-sama 14. Kemudian, tambahkan elektron untuk menyetarakan jumlah muatan. Nah, pada reaksi oksidasi, muatan di ruas kirinya +1, di ruas kanan tadi +2. Berarti kita tambahkan elektron di mana? Di ruas kanan, 1 elektron. Kemudian pada reaksi reduksi Cr2O7 2-, berarti di ruas kiri negatif 2. Di ruas kanan ada +6 dari 2Cr3+ dan 14 OH-, berarti ada negatif 14. +6 dikurangi 14, berarti berapa? +6 dikurangi 14 berarti negatif 8. Ya, di ruas kanan negatif 8, di ruas kiri negatif 2. Berarti di ruas kiri harus kita tambahkan 6 elektron supaya sama-sama negatif 8. Jika jumlah elektronnya berbeda pada reaksi reduksi maupun oksidasi, maka harus kita kali silang. Ya, berarti sama kayak tadi. Yang oksidasi kita kali 6, yang reduksi kita kali 1. Sehingga pada reaksi oksidasi, nah kemudian oksidasinya pada reaksi oksidasi menjadi 6Cu+, menjadi 6Cu2+, dan 6 elektron. Sementara pada reaksi reduksi masih sama karena hanya dikali 1. Kemudian kita lihat ya, elektronnya sama seperti tadi kita coret untuk menjumlahkannya. Kemudian setelah kita coret, kita tulis ulang. Nah, ini sudah selesai untuk suasana basa. Jadi untuk metode PBO dan setengah reaksi ini apa aja sih sebenarnya bedanya? Sebenarnya di langkah pertama, kedua dan ketiga itu hampir sama ya. Sebenarnya langkah pertama sama kedua itu masih sama sih. Di langkah ketiga sama-sama harus menentukan mana yang reduksi dan oksidasi terlebih dahulu. Nah, perbedaannya kalau pada PBO kalian kali silang untuk menyamakan si perubahan bilangan oksidasinya. Baru tambah H+ atau OH-, setelah itu baru tambah H2O. Kalau di setengah reaksi itu dibalik, kalian nambah H2O dulu, baru H+ atau OH-, nah baru dikali silang, itu bedanya ya. Nah, kemudian bedanya lagi apa? Bedanya lagi pada setengah reaksi kalian harus pisahkan dulu reaksinya. Juga perbedaan lainnya, sebelum kali silang kalian harus nambah elektron dulu. Nah, nambah elektron ini kalau di cara PBO itu sama aja kayak tentukan mana yang reduksi dan oksidasi. Reduksinya berapa, oksidasinya berapa. Itu sama ajanya di situ ya. Sekian materi hari ini. Semoga kalian paham. Kalau misalkan masih ada bingung-bingung, kalian bisa putar-putar terus videonya ya, putar ulang sampai kalian ngerti. Itu ya enaknya belajar online sebenarnya. Ya, kalian bisa putar ulang videonya kalau masih belum ngerti. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Ya, setarakan reaksi redoks berikut ini menggunakan metode setengah reaksi atau PBO. Jadi, kalian boleh pilih mau pakai metode yang setengah reaksi atau mau pakai yang PBO.
Nah, yang pertama ini harus pada suasana asam, sementara yang kedua pada suasana basa. Selamat mengerjakan, semangat!